Sudah seminggu lebih ibuku sakit. Sebagai anak bungsu, tentu saja aku yang paling sering menunggu ibuku. Ibuku dirawat di lantai 4 di rumah sakit tua di kotaku. Cukup meletihkan memang, karena harus bolak-balik kalau aku mau membeli makanan, sekedar jajanan, atau obat di apotik di lantai dasar. Untungnya, meskipun rumah sakitnya sudah tua, tapi menyediakan lift. Ada lift untuk para pengunjung rumah sakit, dan ada lift khusus yang terletak di samping tangga untuk pasien yang menggunakan berangkar atau hospital bed. Karena sudah cukup lama menunggu ibuku, aku tahu kalau rumah sakit ini menggunakan gelang berwarna untuk menandai pasiennya. Gelang biru untuk pasien yang dirawat, seperti ibuku. Gelang kuning untuk pasien kritis yang ada di lantai dasar. Dan gelang merah bagi pasien yang sudah meninggal. Ruangannya ada di lantai 3, tepat di bawah tempat ibuku dirawat. Amanlah beda lantai ini, pikirku yang penakut. Tentunya, aku punya beberapa kenalan, sesama yang menunggu keluarga yang sedang dirawat. Dari sana aku juga tahu, desas-desus kalau di lantai 5, pernah ada dokter muda yang lompat karena patah hati. Kisah yang menyeramkan memang, tapi sudahlah. Toh ibuku dirawat di lantai 4, aku pun juga tak berniat ke lantai 5. Buat apa ke sana? Menjelang maghrib, sehabis mengambil obat di lantai dasar, aku bergegas menuju lantai 4, tempat ibuku dirawat. Tapi liftnya ternyata banyak yang ngantri, karena memang jam besuk sudah berakhir. Aku malas ngantri, mending aku naik tangga aja, pikirku. Sesampainya di tangga, aku melihat lift khusus itu terbuka dan kosong. Mumpung kosong, lebih cepat naik lift ini aja. Tapi di dalam lift ternyata sudah ada dokter yang berdiri di sudut. Ayolah, nggak apa-apa. Sekalian yuk. Tanpa ragu lagi, aku pun masuk lift tersebut. Belum sempat tombol lift aku tekan, pintu lift kembali terbuka. Dan masuklah seorang kakek tua, berjalan tertatih. Wajahnya pucat, matanya kosong menyeramkan. Dan yang lebih membuatku cemas, di tangannya melingkar gelang kuning. Bagaimana mungkin pasien kritis berjalan sendiri tanpa ada dokter atau perawat yang menemaninya? Ya pasti sudah. Pikiranku berkecamuk hebat, cemas, bercampur rasa ngeri. Aku melirik heran ke dokter di sampingku. Dari kode matanya aku tahu, dia mengisyaratkan aku untuk bersikap tenang dan wajar. Sang kakek itu pun masuk ke dalam lift, membelakangiku, lalu menekan tombol lift untuk menuju lantai 3. Lift pun bergerak sedikit kasar, pelan sekali, sangat pelan. Waktu benar-benar terasa lama. Suasana terasa dingin, mencekam. Bulu kudukku meremang hebat. Aku hanya bisa tertunduk, komat kamit, membaca segala doa yang aku bisa. Sempat aku melirik ke dokter di sampingku. Ia tersenyum dan mengangguk pelan, menenangkan aku. Untungnya pintu lift pun terbuka di lantai 3. Sang kakek itu dengan perlahan dan tertatih nampak seperti melayang keluar. Pintu lift segera tertutup kembali. Aku bernapas lega, selega-leganya. Dokter muda di sampingku itu pun berkata, Tenang aja. Udah biasa kok. Artinya dia sudah terpanggil. seraya tangannya menekan tombol lift di lantai 5.